Selamat siang Bu Nora, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alfred nomor urut 1, Audrey nomor urut 2, Bernadetta nomor urut 3, Catherine nomor urut 4, Cheryl nomor urut 5, dan Christian nomor urut 6. Di video ini kami akan menjelaskan tentang penerapan hukum Bernoulli pada kehidupan sehari-hari, yaitu karbubator dan venturimeter. Sebelum kita masuk ke karbubator dan venturimeter, ada baiknya kita tahu dulu apa itu hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah jumlah dari tekanan, energi kinetik, dan energi potensial tiap volume di titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Yang dimana artinya, saat aliran fluida meningkat, tekanan fluida tersebut akan turun. Dengan demikian, energi potensial yang dimiliki fluida akan juga turun. Komponen-komponen utama dalam karburator adalah skep, jarum skep, mangkuk bahan bakar, pelampung, katup, choke, pilot jet, main jet, dan celah venturi. Pada celah venturi, luas penampang dibuat lebih kecil agar aliran arus lebih cepat sehingga tekanan statis lebih kecil dan bahan bakar lebih mudah terikat dengan aliran arus udara. Kerja karburator dimulai dari gerakan piston menghisap bahan bakar dari atmosfer sehingga udara masuk melalui karburator. Aliran udara menyebabkan tekanan yang lebih rendah pada venturi, menyebabkan udara tertarik ke atas melalui pilot jet. Bahan bakar yang tertarik ke atas langsung tercampur dengan udara, membentuk kabut bahan bakar. Ketika mesin masih dingin, cuk dapat diputar untuk mengurangi pasokan udara, menyebabkan campuran menjadi kaya akan bahan bakar, sehingga mesin lebih cepat panas. Ketika pedal gas ditarik, tali gas menarik skep dan menyebabkan bertambahnya aliran udara yang masuk. Di saat yang bersamaan, jarum skep juga tertarik ke atas, mengakibatkan terbukanya main jet, menyebabkan bertambahnya bahan bakar yang tercampur di udara. Semakin dalam pedal gas ditarik, semakin banyak aliran udara dan bahan bakar yang masuk dalam karburator. Bahan bakar di mangkuk karburator yang tertarik menuju aliran udara akan semakin berkurang, menyebabkan turunnya pelampung pada mangkuk karburator. Sehingga katup pelampung kembali terbuka dan bahan bakar di mangkuk karburator kembali terisi. Pada nyatanya, konstruksi karburator lebih kompleks agar dapat menghasilkan campuran udara dan bahan bakar yang baik sesuai kebutuhan. Karbubator adalah sebuah alat yang mencampur udara dan bahan bakar untuk sebuah mesin pembakaran dalam. Karbubator pertama kali ditemukan oleh Karl Benz pada tahun 1885 dan dipatenkan pada tahun 1886. Frederick William Lanchester pertama kali bereksperimen menggunakan karbubator ini pada mobil. Karbubator dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu pertama menurut arah aliran udara, kedua menurut barel, dan ketiga menurut tipe venturi. Yang pertama itu adalah arah aliran udara. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama aliran turun atau downdraft, yaitu udara masuk dari atas, kemudian keluar melalui bagian bawah karbubator. Yang kedua adalah aliran datar atau side draft. Ini udara masuk dari sisi samping lalu keluar dari sisi sebaliknya. Yang ketiga ada aliran naik atau updraft. Nah, ini adalah kebalikan dari aliran turun tadi. Yang kedua pengelompokan menurut barel ada single barrel, yaitu hanya punya 1 barel. Ini terdapat pada sepeda motor dan juga pada mobil dengan kapasitas mesin yang kecil. Yang kedua ada multi barrel, memiliki lebih dari 1 barel, umumnya antara 2 atau 4 barel. Yang ketiga menurut tipe venturi, ini dibagi menjadi 2. Pertama adalah venturi tetap, yang kedua adalah venturi bergerak, di mana ini menggunakan piston. Venturimeter adalah sebuah alat yang bernama pipa venturi. Venturimeter dapat dipakai untuk mengukur laju aliran fluida, misalnya menghitung laju aliran udara atau minyak yang mengalir melalui pipa. Venturimeter digunakan sebagai pengukur volume fluida, misalkan minyak yang mengalir tiap detik. Venturimeter dengan manometer adalah salah satu alat untuk mengukur laju fluida. Bedanya dengan venturimeter biasa, venturimeter dengan manometer ini bisa dipakai untuk menentukan laju aliran gas pada pipa. Venturimeter tanpa manometer tidak menggunakan tabung U dan fluida untuk melihat selisih tekanan di dalam venturimeter. Sedangkan venturimeter dengan manometer menggunakan tabung U dan fluida. Cara kerja venturimeter adalah fluida yang mengalir dalam pipa mempunyai jenis massa, kecepatan fluida yang mengalir pada pipa sebelah kanan, maka tekanan pada pipa sebelah kiri lebih besar.
Perbedaan tekanan fluida dua tempat tersebut diukur oleh manometer yang diisi dengan fluida dengan jenis massa dan manometer menunjukkan bahwa perbedaan ketinggian permukaan fluida di kedua sisi adalah H dengan menggunakan persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, jadi saya Fritz dari kelompok 1 dan di sini saya akan menurunkan rumus dari pipa ventrimeter tanpa manometer. Nah, jadi di sini saya sudah menggambar pipa ventrimeternya. Nah, di sini ada namanya H1, di sini H2. Nah, di sini H1 dan H2-nya itu sama dengan H, jadi maksudnya nilainya sama karena dia titiknya sejajar. Untuk penurunan rumusnya dulu, seperti yang kita tahu, rumus hukum Bernoulli itu P1. A1 per A2 kuadrat dikurang 1, maka kita buat kuadratnya ini menjadi akar, maka dia jadi V1 sama dengan A. Kita buat dulu 2GH per A1 A2 kuadrat dikurang 1. Ini kita buat akarnya ya. Inilah rumus dari pipa venturimeter tanpa manometer. Sekian. Christian Nathan Pranangin, saya akan menurunkan rumus dari venturimeter dengan manometer. Berikut adalah gambar dari venturimeter dengan manometer. Untuk menurunkan rumusnya, pertama-tama kita gunakan persamaan Bernoulli, yaitu P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Karena H1 dan H2 nya sama, maka ini kita coret. P2 nya pindah ke kiri dan setengah rho V1 kuadratnya pindah ke kanan menjadi P1 kurang P2 sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Selanjutnya kita menggunakan persamaan kontinuitas, yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Kita ubah persamaan ini ke persamaan V2 menjadi V2 sama dengan A1 per A2 dikali V1. Kita masukkan persamaan ini ke persamaan Bernoulli tadi, jadi P1 kurang P2 sama dengan setengah rho dikali A1 per A2 dikali V1 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Jadi P1 kurang P2 sama dengan setengah rho V1 kuadrat
dikali A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Sekarang kita hitung beda tekanan pada penampang pipa pertama dan penampang pipa kedua. Kita menentukannya di titik R dan titik S nya dengan persamaan PR, yaitu Rho dikali G dikali Y ditambah Rho dikali G dikali H ditambah P1, dan persamaan PS Rho dikali G dikali Y ditambah Rho aksen dikali G dikali H tambah P2. Karena besar tekanan pada titik R dan S sama, maka persamaannya menjadi P1 kurang P2 sama dengan Rho aksen dikali G dikali H dikurang Rho GH. P1 dikurang P2 sama dengan G dikali H dalam kurung Rho aksen dikurang Rho. Persamaan tadi kita substitusikan ke persamaan Bernoulli yang sudah disubstitusi oleh persamaan kontinuitas. Menjadi P1 kurang P2 nya itu menjadi GH Rho aksen dikurang Rho sama dengan setengah Rho V1 kuadrat dikali A1 per A2 kuadrat dikurang 1. V1 kuadratnya pindah ke kiri menjadi V1 kuadrat sama dengan 2 dikali GH dikali Rho aksen dikurang Rho per Rho dikali A1 per A2 kuadrat dikurang 1. V1 nya kuadratnya menjadi akar dari 2 dikali GH Rho aksen kurang Rho per Rho dikali A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Nah, teman-teman tadi sudah menjelaskan tentang venturimeter dan karburator. Saya akan menjelaskan sedikit ringkasan dari apa yang telah mereka jelaskan tadi. Jadi yang pertama itu venturimeter. Venturimeter ini digunakan untuk mengukur laju aliran fluida. Misalnya, menghitung laju aliran air yang mengalir melalui pipa. Terus terdapat dua venturimeter. Yang pertama adalah venturimeter tanpa manometer. Dia ini tidak memiliki tabung O, maksudnya ini. Yang kedua venturimeter dengan manometer. Dia ini memiliki tabung O, rumusnya ini. Lalu yang kedua ada karburator. Karburator adalah sebuah alat yang mencampur udara dan bahan bakar untuk mesin pembakaran dalam. Dan karburator ini menggunakan prinsip Bernoulli. Semakin cepat udara bergerak, maka semakin kecil tekanan statisnya. Namun makin tinggi tekanan dinamisnya.